Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Mei Saliu. Saya sekarang di Desa Tegal Melati, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di sini saya akan mengajak Anda menemui Kepala Desa Tegal Melati untuk mengetahui seperti apa pelayanan yang dilakukan terhadap masyarakatnya. Di samping itu, saya akan mengajak Anda berkeliling di Desa Tegal Melati untuk mengetahui bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Tidak hanya itu, saya juga akan menanyakan langsung kepada Kepala Desa potensi apa yang dilakukan di Desa Tegal Melati. Mari ikuti saya. Desa Tegal Melati merupakan desa yang lokasinya berada paling barat di Kecamatan Petarukan serta berbatasan dengan Kecamatan Taman. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.738 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami, Kusmanto SPD, Kepala Desa Tegal Melati, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, bahwa kami menjabat Kepala Desa Tegal Melati ini untuk periode yang kedua. Periode yang pertama tahun 2013 sampai tahun 2019. Alhamdulillah kami dipercaya oleh masyarakat untuk periode yang kedua tahun 2019 sampai tahun 2025. Desa Tegal Melati merupakan sebuah desa di sebelah barat Kecamatan Petarukan, utara dengan Desa Loning, timur dengan Desa Mbulu, selatan Kelurahan Petarukan, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedung Banjar. Desa Tegal Melati terdiri dari 5 RW dan meliputi 40 RT. Jumlah penduduk per Desember tahun 2021 yaitu 7.738. Desa kami mayoritas di bidang pertanian, hampir 70% warga kami bercocok tanam sebagai pemilik penggarap itu di bidang pertanian. Di samping juga ada pegawai negeri, wira swasta, dan nelayan. Untuk mempermudah warganya, aparat Desa Tegal Melati pun menerapkan pelayanan tanpa adanya pungutan alias gratis. Hal ini berlaku untuk pelayanan administrasi kependudukan maupun pelayanan lain di desa setempat. Melakukan beberapa pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan di surat menyurat, pelayanan di bidang kependudukan, juga pelayanan di bidang pembuatan sertifikat tanah kepada warga. Itu beberapa pelayanan yang kami lakukan kepada masyarakat. Potensi lainnya yang ada di Desa Tegal Melati adalah kuliner pecak belut yang sudah dikenal sampai penjuru kota. Kuliner inilah yang mampu mempromosikan nama Desa Tegal Melati melambung hingga keluar Pulau Jawa. Di kuliner ini sudah terkenal itu akan pecak belut, mempunyai cita rasa yang sudah terkenal lah pokoknya, ya sangat nikmat sekali dan sudah terkenal sampai ke luar kota. Ya, tidak hanya masyarakat luar kota, juga para pejabat, ya termasuk kemarin ya dikunjungi oleh Pak Gubernur Ganjar Pranowo di warung pecak belut. Guna mendukung potensi yang ada di Tegal Melati, yaitu potensi pertanian, pemerintah desa membuat sarana penunjang berupa saluran irigasi dan jalan usaha tani untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Secara geografis, Tegal Melati dekat dengan Laut Jawa dan terletak di jalur utama Pantura. Dengan luas wilayah 458 hektar dan pemukiman penduduk 80 hektar. Dengan luas wilayah persawahan mencapai 300 hektar lebih. Dengan wilayah persawahan yang mendominasi, tentu saja banyak mata pencaharian penduduk Desa Tegal Melati sebagian besar bekerja pada bidang pertanian. Desa Tegal Melati mayoritas di bidang pertanian, yang kemarin itu sebelum tahun 2021 itu ada 2 musim tanam, kita upayakan bisa sampai 3 kali, bisa panen itu sampai 3 kali. Jadi tidak hanya 2 kali musim panen, tapi kita berupaya. Alhamdulillah hasilnya kemarin 3 kali panen
musim yang terakhir itu namanya pelanggaran, itu hasilnya luar biasa. Dan insya Allah nanti ya akhir tahun ini juga nanti masyarakat insya Allah ya, akan menanam padi secara luas insya Allah gitu. Menganggarkan lewat dana desa pembangunan perbaikan saluran irigasi yang pertama itu, terus perbaikan bedil bak, terus juga kami juga membangun jalan usaha tani CUT. Maksud dan tujuan agar ini produksi pertanian ini semakin meningkat, juga kami memberikan bantuan pupuk pada petani. Jadi itu usaha-usaha di bidang pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas di bidang pertanian. Setelah panen ini banyak tara tengkulak, jeragan ya, baik lokal maupun dari Demak yang pada hadir ke sini. Karena apa? Desa kami jangkauan untuk transportasinya lebih gampang. Kami tidak mengalami kesulitan untuk penjualan kayak gitu, tidak ada kesulitan sekali. Untuk teknologi pertanian, nah, setelah panen ini alhamdulillah ya kita sudah menggunakan teknologi yang modern, jadi namanya kombin ya, jadi tidak menggunakan peret tapi kombin ya gitu. Jadi di samping tenaga manual ya ada, tetapi untuk padi yang ambruk itu memang sedikit kita menggunakan tenaga manual. Jadi tapi secara mayoritas menggunakan kombin itu setelah panen. Begitu juga sebelum panen masih atau labuan, jadi kita menggunakan traktor yang saya anggap tidak ada masalah, tidak ada kendala kayak gitu. Nominal angka setelah panen per hektar itu ada yang 8 ton sampai 9 ton per hektar kayak gitu. Harganya ya bervariasi, tergantung baik buruknya kualitas padi ya. Tetapi rata-rata per hektar antara 8 sampai 9 ton per hektar. Dipercaya oleh masyarakatnya untuk melanjutkan periode kedua memimpin Desa Tegal Melati, Kusmanto selaku kepala desa pun fokus mengalokasikan anggaran khusus untuk menggebrak pembangunan di berbagai bidang. Dengan muara akhir guna memaksimalkan potensi yang ada, yaitu potensi pertanian dan meningkatkan produktivitas hasil panen masyarakat desa setempat. Para sarana ibadat peribadatan yaitu 2 masjid dan 23 musola. Pembangunan yang selama kami menjabat ini, pembangunan jalan ini, jalan rapat beton muter, jadi yang dulu ini memang jalannya ini terputus, ini sudah melingkar semua ya, rapat beton semua. Jadi dengan adanya jalan-jalan tembus ya, gang-gang gitu, otomatis harga tanah semakin naik kayak gitu. Jadi itu yang kami perbuat. Jadi kalau masyarakat memang menginginkan jalan-jalan tembus, itu prioritas bagi kami untuk kita kerjakan ya. Karena apa? Jalan itu hal yang menurut kami hal yang sangat vital ya. Karena apa? Dengan adanya jalan yang bagus yang ada ini, masyarakat akan membawa apa saja untuk kegiatan transportasi ini ya, semuanya akan lancar kayak gitu. Pembangunan lain yang menjadi prioritas selama dirinya menjabat kepala desa adalah melakukan normalisasi sungai sebagai pencegahan banjir dan pembangunan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan PAMSIMAS. Kegiatan PAMSIMAS di desa kami insya Allah tahun ini bisa kita operasikan 2 PAMSIMAS ya, 2 PAMSIMAS yang jaringannya ini sudah sampai Dusun Kepel. Ini Dusun Kepel sudah jaringannya sudah sampai sini, tinggal nanti ya sebentar lagi kita action operasional pelaksanaan PAMSIMAS di desa kami. Jadi PAMSIMAS tadi awal sudah saya sebutkan, ada 1 yang sudah berjalan, tinggal 2 ini yang insya Allah nanti di tahun 2022 ini nanti akan berjalan. Jadi itu program kami akan kebutuhan air minum yang layak bagi masyarakat, kebutuhan sanitasi juga tercukupi. Alhamdulillah desa kami sudah mendapatkan
sertifikat desa yang tidak membuang air besar secara sembarangan. Jadi sudah tidak ada masyarakat yang buang air besar sembarangan di sungai, di mana saja sekarang sudah di WC semua. Jadi kami pada periode kemarin kami membangun sekitar hampir 250 WC atau jamban keluarga. Dalam tugasnya, pemerintahan Desa Tegal Melati dibantu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD. Tugas LPMD adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakatnya, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan di Desa Tegal Melati. Kusmanto, selaku Kepala Desa, selalu terbuka terhadap saran dan masukan membangun yang melibatkan masyarakat. Dalam hal pembangunan, pemerintah Desa Tegal Melati bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPMD yang menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. Melalui lembaga ini juga memberikan masukan kepada pemerintah Desa Tegal Melati agar rencana pembangunan sesuai dengan peruntukannya. Fungsi dan tugas LPMD adalah fungsinya untuk merencanakan pembangunan yang ada di Desa Tegal Melati ini dengan kesepakatan BPD dan Kepala Desa, yaitu kami merencanakan apa-apa pos yang kami mau laksanakan untuk pembangunan baik dari tahun ke tahun, yang merencanakan bersama-sama dengan Kades dan seluruh pemerintah desa dan begitu BPD dan seluruh lembaga yang ada di Desa Tegal Melati ini. Alhamdulillah kami monitoring sudah kami bagi dengan tupoksinya masing-masing. Dari kami sebagai ketua bisa membagi siapa saja yang memonitoring pembangunan ini dengan tujuan agar pembangunan tersebut betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yaitu peraturan yang ada di Desa Tegal Melati ini, dan akhirnya nanti mendapatkan pembangunan yang begitu jelas dan nanti diterima oleh masyarakat Tegal Melati berikut. Kalau melalui pelayanan, alhamdulillah semuanya lancar. Dalam arti kata lancar itu pelayanan sesuai aturan main yang ada. Jadi dari pemerintah desa sampai aparatnya dan sampai perangkatnya melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada di Desa Tegal Melati ini. Masalah pembangunan, alhamdulillah pembangunan kami sudah dalam arti kata sudah mencapai lumayan lah. Ini sudah infrastruktur dan sudah ada pembangunan serbaguna, air bersih sampai 3 tempat. Alhamdulillah Tegal Melati sudah termasuk sudah maju lah gitu dalam hal pembangunan. Dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya wanita dan anak-anak, tim penggerak PKK Desa Tegal Melati rutin mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan potensi masyarakat yang ada. Tim ini dibagi dalam beberapa pokja atau kelompok kerja yang sudah diberikan tugas di masing-masing pada setiap kegiatan. Kira-kira kegiatan apa saja yang dilakukan tim penggerak PKK ini? Mari ikuti saya. Tak ketinggalan dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tim penggerak PKK. Desa Tegal Melati secara rutin memonitor perkembangan masyarakatnya, baik aspek kesehatan, kreativitas, dan pemberdayaan perempuan. Untuk kegiatan PKK ada 10 program PKK yang dibagi menjadi 4 pokja, yaitu pokja 1, pokja 2, dan pokja 4. Untuk pokja 1 kegiatannya meliputi gotong royong, pengajian, dan untuk pokja 2 kegiatannya mengisi keterampilan untuk anggota PKK dan pengurus PKK, dan mengadakan simpan pinjam atau UP2K yang ada di PKK Desa Tegal Melati. Untuk kegiatan pokja 3 meliputi yaitu praktek membuat makanan, mengadakan sosialisasi masalah sandang. Untuk pokja 4 meliputi untuk kesehatan, yaitu yang pada hari ini kita laksanakan yaitu kegiatan Posyandu Balita. Posyandu Desa Tegal Melati, minat dari masyarakat sangat antusias. Yang dulunya kalau ada posyandu untuk diarahkan sangat sulit, tidak peduli, dan sekarang alhamdulillah kehadirannya menjadi banyak balita yang mau ditimbang atau diberi vaksin imunisasi yang tersedia di Posyandu Desa Tegal Melati.
Dan harapan saya untuk Posyandu Desa Tegal Melati semakin maju, semakin sehat balita-balita Desa Tegal Melati, dan angka stunting menjadi menurun. Yang tahun ini 8 anak yang menyandang status stunting, untuk kedepannya menjadi tidak ada sama sekali untuk anak-anak yang stunting. PKK juga mengadakan penanaman toga, tanaman obat keluarga, seperti obat-obatan keluarga seperti jahe, lengkuas, kencur, dan macam-macam. Kemudian ada kegiatan senam bersama untuk menjaga kesehatan dari seluruh anggota PKK maupun pengurus PKK. Usai sudah perjalanan saya berkeliling di Desa Tegal Melati. Bagaimana permisa? Menarik bukan? Semoga tayangan tadi bisa mengobati rasa penasaran Anda tentang Desa Tegal Melati. Pemirsa, pemerintah desa sudah semaksimal mungkin meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakatnya. Dari segi pembangunan baik sarana maupun prasarana, Kepala Desa telah membangun banyak fasilitas yang sudah bisa dinikmati warganya. Sekian profil Desa Tegal Melati, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Saya Mei Saliu. Sampai jumpa.